Terimalah salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Brian Pandeirot di dalam segmen penelaahan kata-kata di dalam Perjanjian Baru. Kita akan menggali kata, kita akan melihat bagaimana artinya, kita akan melihat bagaimana kata itu digunakan. Kita akan melihat ayat-ayat yang mendukungnya, dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah dari perspektif bahasa Yunani. Dan kata yang kita akan ambil pada saat ini adalah kata mateteo atau mateteofo. Kata ini berhubungan dengan dunia pendidikan. Ya, kita tahu sekarang oleh karena COVID, maka dunia pendidikan berubah total. Tidak ada lagi murid yang duduk di kelas. Tidak ada lagi guru yang mengajar di depan kelas, menulis di papan tulis. Tidak ada murid yang duduk di bangku kemudian mengerjakan tugas. Yang ada adalah murid-murid dan guru duduk di depan komputer, menjalankan proses belajar mengajar secara online. Ya, demikian perubahan kata dunia pendidikan. Dan saat ini yang kita akan bahas adalah kata mateteo. Kata ini muncul hanya 4 kali di dalam Perjanjian Baru, tetapi dia muncul di salah satu ayat yang sangat penting di dalam buku Matius. Dari 4 kali kemunculannya, 75% ataupun 3 kali muncul di kitab Matius, dan 1 kali muncul dari buku Kisah Para Rasul. Nah, mari kita lihat arti. Arti dari kata mateteo adalah membuat murid, menjadikan murid, memperoleh murid, memuridkan, menjadi murid. Ini sebenarnya adalah kata kerja dari noun ataupun kata benda matetes ataupun murid. Dan kata kerjanya adalah entah saya yang menjadi murid, atau saya yang membuat murid, atau saya memperoleh mendapatkan murid, memuridkan, atau menjadi murid. Saya atau orang lain menjadi murid. Intinya adalah menjadi murid. Intinya adalah murid. Mari kita lihat. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayat ini berisi amanat agung atau the Great Commission of Jesus Christ. Sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan pesanan terakhir ataupun amanat yang sangat-sangat luar biasa. Dan di dalam amanat agung ini menjadi fondasi ataupun dasar, landasan dari misi gereja untuk menyebarkan Injil kepada seluruh dunia. Mari kita lihat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ada bahasa Yunaninya. Poreftontes, on mateteosate, pantata etne, baptisontes autos, eisto onoma, tu patros, tu hiu, kaitu hagia. Oke. Itu bahasa Yunani. Kita tidak akan banyak dengar ini bahasa Yunani. Tetapi kita lihat di situ ada 4 kata perintah. Ini baru namanya amanat agung. Di situ ada 4 kata perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah poreftontes atau pergi. Yang kedua adalah mateteosate, jadikan murid. Yang ketiga adalah baptisontes, baptis. Dan yang terakhir adalah didaskontes atau ajar. Ajar mereka. Siapa? Semua bangsa. Semua bangsa. Sekarang ketika kita bertanya dari keempat kata perintah ini, oh ya, ini bentuk dalam kata perintah itu dalam bahasa Yunani adalah imperatif. Kalaupun mungkin sekarang itu adalah seperti tanda seru. Ada 4 imperatif ataupun perintah di dalam ayat ini. Ada 1 kata menyertai, itu bukanlah imperatif, itu adalah janji Yesus kepada kita. Tetapi yang menjadi perintah adalah 4.
Pergi, jadikan murid, baptis, dan ajar. Mana yang utama dari keempat kata ini? Ya mungkin kita bisa katakan pergi, pergi itu harus, sangat penting. Mungkin kita bisa katakan baptis. Atau mungkin kita bisa katakan ajar mereka. Ajar ini semua bangsa. Tetapi ketika kita melihat dari segi bahasa, maka kita akan temukan bahwa kata utama ataupun perintah utama adalah mate teusate. Berasal dari kata mate teu. Jadikan murid. Ya, bagaimana dengan pergi, bagaimana dengan baptis, bagaimana dengan ajar? Iya, semuanya itu dirangkum, semuanya itu dibungkus dengan kata jadikan murid. Dan inilah yang kita kenal dengan pemuritan. Kita tidak akan pergi kalau kita bukan murid Yesus. Orang-orang tidak akan dibaptis kalau mereka bukan murid Yesus. Dan orang-orang tidak akan mau diajarin perintah ataupun ketetapan ataupun hal-hal lain yang Yesus katakan kalau mereka bukan murid Yesus. Dari ayat ini kita boleh dapati bahwa Yesus tidak mengajak kita, tidak memerintahkan kita untuk menobatkan seseorang menjadi anggota satu golongan gereja. Tetapi Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan orang lain sebagai murid Yesus. Jadikanlah semua bangsa, jadikanlah orang-orang ini sebagai murid Tuhan Yesus. Dan ketika kita mempelajari perjalanan misionari dari rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, di dalam Kisah 14 ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Kata Mateteu muncul. Mateteu santes. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di dalam cerita ini adalah kisah perjalanan misionaris dari Rasul Paulus ketika dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain sambil memberitakan Injil. Dia singgah dari satu kota ke kota yang lain memberitakan akan Injil Kerajaan Allah. Dan dia dikatakan ini memperoleh banyak murid. Ini adalah penggenapan dari amanat agung Yesus Kristus yang kita sudah baca tadi. Di dalam memberitakan Injil, ketika kita memuridkan orang lain, ada banyak pengalaman yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Mereka pernah dipuja, diagungkan seperti dewa. Orang-orang datang mempersembahkan persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Tetapi di kota yang lain mereka dilontari dengan batu, mereka dianiaya, bahkan hampir mati. Demikianlah pengalaman ataupun pelayanan kita ketika memuridkan orang lain. Inilah suka duka untuk memuridkan orang lain. Tetapi bagaimana ajaran Yesus? Bagaimana nasihat Yesus mengenai pemuridan ini? Nah, di dalam Matius 13 ayat 52, di situ ada satu pernyataan Yesus mengenai kerajaan surga dan menjadi murid. Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, ini ada hal yang menarik di sini. Di sini dikatakan ahli Taurat yang menerima pelajaran. Ini kata menerima pelajaran ini diambil dari kata mateteu. Jadi mungkin terjemahan yang lebih mendekati bahasa asli dari ayat ini adalah ini, karena itu setiap ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan sorga, menjadi murid kerajaan sorga, di sini dikatakan, diterjemahkan bahasa Indonesia, menerima pelajaran. Oke, murid memang menerima pelajaran, tetapi artinya adalah setiap ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan sorga. Kita tahu kerajaan sorga itu adalah Yesus. Dan kita tahu juga bahwa tidak banyak
ahli Taurat ataupun orang Farisi yang menjadi murid Yesus. Nah, kalau ini menariknya, kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya dari Matius pasal 13, itu adalah mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga itu diumpamakan seperti pukat yang dilabuhkan di laut. Kerajaan surga itu bagaikan mutiara yang berharga. Dan sebelumnya di dalam ayat 44 dikatakan bahwa kerajaan surga itu seperti ataupun seumpama harta yang terpendam di ladang. Ketika seorang menemukan harta itu, dia pergi menjual seluruh miliknya, kemudian membeli ladang itu. Ini oleh karena dia punya rasa senang, sukacita, dia membeli ladang itu, menjual semua yang dimiliki untuk membeli ladang itu. Tetapi di dalam ayat 52 dikatakan, orang ahli Taurat yang menerima pelajaran, yang menjadi murid kerajaan Allah, kerajaan surga, itu seumpama tuan tanah. Tuan tanah di mana harta itu tersimpan. Jadi kalau di dalam ayat 44 dikatakan, orang yang menemukan dia harus jual semua miliknya. Sementara untuk ahli-ahli Taurat, mereka lah yang mempunyai ladang itu, tidak perlu menjual akan segala sesuatu kepunyaan mereka. Itu milik mereka loh, itu milik mereka. Makanya dikatakan ini ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan surga. Mereka seumpama tuan rumah. Tuan rumah apa? Mengeluarkan harta yang baru. Ini harta yang baru dan yang lama. Ini kata harta sama dengan kata harta thesaurus atau thesaurus di ayat 44. Harta. Mereka punya double. Harta yang double. Harta yang mereka punya, kemudian harta yang di ladang itu. Tetapi menariknya, cuma sedikit orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menjadi murid Yesus. Dan salah satu yang sangat berkesan, yaitu Nikodemus, seorang yang datang malam hari. Kemudian dia meminta pencerahan dari Yesus mengenai hal kerajaan sorga. Baik, mari kita lihat lagi. Di dalam Matius 27 ayat 57. Di situ ada contoh seorang yang menjadi murid. Kita akan kembali kepada ahli Taurat orang Farisi sebentar. Di dalam Matius 27 ayat 57. Ini adalah peristiwa sesudah kematian Yesus di kayu salib. Ketika itu hari Sabat akan segera datang. Kemudian permasalahannya adalah Yesus sudah wafat, tergantung di salib, tetapi tidak ada orang yang berinisiatif untuk mengatur ataupun mengurus jenazah dari Yesus. Ayat 57 dikatakan, menjelang malam datanglah seorang kaya. Ayat lain dikatakan orang yang berpengaruh, dia anggota dari majelis besar. Orang Arimatea, berasal dari Arimatea, yang bernama Yusuf. Kita kenal sebagai Yusuf dari Arimatea. Nah, yang menjadi penekanan adalah orang ini ataupun Yusuf dari Arimatea ini, dia telah menjadi murid Yesus. Matius 10 ayat 57, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ternyata dia menjadi murid Yesus. Ya, oke, dia bukanlah lingkaran dari 12 murid yang kita kenal sebagai Dodeka atau 12. Kita akan bahas berikut mengenai Dodeka. Tetapi dia telah menjadi murid Yesus dari antara banyak orang yang juga menjadi murid Yesus. Apa yang dia buat? Dia pergi menghadap Pilatus. Dia sudah menjadi murid, dia pergi menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Di dalam catatan Yohanes dikatakan bahwa dia memberanikan diri. Mungkin ada ketakutan di situ. Tetapi yang kita harus garis bawahi bahwa dia berusaha melawan ketakutan itu untuk meminta mayat Yesus. Kenapa? Oleh karena
dia telah menjadi murid Yesus. Ketika kita menjadi murid Yesus, tidak ada yang kita takutkan. Tidak ada yang kita takutkan. Entah kita harus menginjil di hadapan para pembesar, entah kita harus membahayakan nyawa kita seperti Yusuf dari Arimatea, entah kita harus menghadap pembesar seperti ini, menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Dia harus memberanikan diri. Oleh karena ya kita tahu Yesus mati dalam status sebagai seorang penjahat besar. Dalam status sebagai penjahat besar dalam tanda kutip. Tetapi dia datang untuk meminta mayat Yesus. Pilatus mengabulkannya. Mayat Yesus diturunkan, kemudian ayat 59, Yusuf mengambil mayat itu. Dia mengapani atau dia mengurus akan jenazah itu, mengapani dengan kain lenan yang putih bersih. Kemudian ada suatu hal yang menarik juga di sini, yaitu bersama dengan Yusuf dari Arimatea juga ada Nikodemus di sana. Kalau kita baca Yohanes 19, di situ ada cerita mengenai Yusuf Arimatea yang datang sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Dia berusaha untuk memberanikan diri. Kemudian di situ juga ada Nikodemus yang datang untuk mengurus mayat Yesus. Dia membawa campuran minyak mur, campuran ini ada minyak gaharu untuk mengurus jenazah dari Yesus Kristus. Nikodemus juga sudah menjadi murid Yesus sebelumnya. Dia adalah dari golongan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menjadi murid Yesus. Bersama dengan dia Yusuf dari Arimatea. Mari kita kembali kepada Yusuf Arimatea. Ketika dia mengambil mayat Yesus, dia mengurus mayat Yesus bersama dengan Nikodemus, ayat 60 ini yang menarik. Lalu membaringkannya, ini Yusuf Arimatea, dia membaringkan jenazah Yesus di dalam kuburnya yang baru. Di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah itu menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah dia. Saudara, ini kubur ini mungkin kita gampang sekali. Oh iya, kubur ya gampang ya. Tetapi ketika kita mempelajari kubur ini di perspektif atau sudut pandang orang-orang Yahudi di zaman Yesus, kubur ini bukan sesuatu hal yang biasa. Ketika seorang meninggal, maka jenazahnya akan disimpan di dalam kuburan batu, yang dalam tanda kutip itu tidaklah murah. Dan orang itu akan dibiarkan membusuk, jenazah itu akan dibiarkan membusuk sampai tersisa tulang belulang. Ketika tinggal tulang belulang, maka tulang belulang itu akan dikumpulkan dalam sebuah peti batu, dan peti batu ini dinamakan oswari. Kemudian peti batu ini akan dikumpulkan dengan tulang-tulang yang lain, tulang-tulang dari orang tua ataupun kakek nenek sebelumnya. Makanya disinilah kata dikumpulkan bersama nenek moyang, dikumpulkan bersama leluhurnya. Kenapa? Bukan berarti orang yang sudah mati berkumpul dengan leluhur, bukan. Tetapi tulang-tulang orang yang sudah mati itu dikumpulkan di dalam kubur, di dalam oswari dan berjejer. Itulah ya Ishak, Yakub. Mereka dikumpulkan bersama dengan leluhur. Oke, kita kembali kepada Yusuf Arimatea. Ketika dia memberikan kuburnya untuk Yesus, ingat ini adalah kubur yang baru. Dan ini adalah kubur keluarga besar. Dan ini juga tidak murah. Ketika dia memberikan kuburnya kepada Yesus, pertanyaan, ketika dia meninggal ataupun keluarganya meninggal, akan dikubur di mana? Ini hal yang luar biasa. Ketika dia boleh memberikan kuburnya kepada Yesus, artinya dia menyerahkan kehidupan, bahkan kematiannya kepada Yesus. Dia tidak takut lagi, ketika saya mati bagaimana saya, mungkin akan dilempar atau apa. Tetapi dia memberikan kuburnya, dia memberikan kehidupan, dia memberikan kematiannya kepada Yesus Kristus.
Artinya, seorang yang telah menjadi murid Yesus tidak akan takut terhadap kematian. Tidak akan memperdulikan, tidak akan memikirkan mengenai apa yang akan terjadi sesudah kematian. Tetapi dia akan memberikan jiwa raganya hanya kepada Yesus. Dan lewat contoh dari ini, kedua orang ini, tiga, Yusuf Arimatea, Nikodemus, salah seorang dari ahli Taurat, dan juga contoh teladan dari Rasul Paulus, maka kita dapati bahwa pemuritan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita bukan seperti ini, kita ada di depan ini, tetapi marilah kita ikuti teladan Yesus Kristus. Kita bergaul bersama dengan Dia, kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Kiranya kita boleh menjadi murid-murid Yesus. Kiranya kita boleh memuridkan orang lain untuk datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus datang, kita boleh diangkat bersama di dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.